Hai everyone, perkenalkan nama saya Naura Alifa Najla. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Topik yang akan kita bahas kali ini, yang pertama ada latar belakang diberlakukannya demokrasi terpimpin, yang kedua, kebijakan-kebijakan pada masa demokrasi terpimpin, yang ketiga, penyimpangan-penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin, dan yang keempat yaitu berakhirnya demokrasi terpimpin. Latar belakang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu periode pemerintahan yang berlangsung pada tahun 1959 sampai 1965. Dalam periode tersebut, presiden memegang kendali penuh atas jalannya pemerintahan. Hal tersebut berbeda dibandingkan periode sebelumnya, yaitu demokrasi liberal, di mana presiden hanya merupakan kepala negara sedangkan pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Diberlakukannya demokrasi terpimpin di Indonesia dilatar belakangi oleh berbagai hal, seperti kegagalan konstituante dalam merumuskan konstitusi baru, dikeluarkannya dekret presiden 1959, serta kondisi politik nasional yang tidak stabil akibat sering dikeluarkannya mosi tidak percaya di parlemen. Topik yang kedua yaitu kebijakan-kebijakan pada masa demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat pada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Dan pada masa itu, pemimpin negara kita adalah Soekarno-Hatta. Kebijakan-kebijakan pada masa demokrasi terpimpin diantaranya adalah Manifesto Politik Usdek dijadikan sebagai GBHN, pembentukan MPRS dan DPAS, pembentukan Front Nasional, pembubaran DPR hasil pemilu dan membentuk DPR-GR, pembubaran Partai Masyumi dan PSI, pemasyarakat ajaran Nasakom, adanya politik konfrontasi dengan Malaysia, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora, menggiatkan usaha dalam merebut Irian Barat, salah satunya dengan mengeluarkan Tri Komando Rakyat atau yang disebut juga Trikora. Indonesia keluar dari PBB, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1962, Indonesia menjadi tuan rumah Ganevo, Indonesia mempelopori terbentuknya gerakan non-blok atau GNB. Selanjutnya, penyimpangan-penyimpangan demokrasi terpimpin. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Yang pertama, menafsirkan Pancasila terpisah-pisah tidak dalam kesatuan bulat dan utuh. Yang kedua, pengangkatan presiden seumur hidup. Yang ketiga, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang keempat, konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Yang kelima, bergesernya makna demokrasi terpimpin. Yang keenam, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang cenderung memihak komunis. Dan yang terakhir, Manipol Usdek yang dibuat presiden menjadi GBHN. Dan sekarang kita sampai pada topik yang terakhir, yaitu berakhirnya demokrasi terpimpin. Berakhirnya demokrasi terpimpin berarti juga berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno digantikan dengan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pergantian peralihan kepemimpinan dari Soekarno kepada Soeharto tidak terjadi begitu saja melalui proses yang mulus. Pada kurun waktu tahun 1965 sampai 1967 merupakan tahun-tahun yang penuh intrik dan ketegangan politik. Faktor penyebab keruntuhan demokrasi terpimpin diantaranya adanya kekecewaan besar yang diakibatkan oleh peristiwa G30 SPKI, krisis ekonomi nasional, tingkat inflasi yang tinggi, penyimpangan yang dilakukan Soekarno terhadap konstitusi, dan kegagalan Soekarno dalam bidang politik dan ekonomi. Demikian penjelasan tentang masa demokrasi terpimpin dari saya. Thank you for watching.